Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nur Aisyah. Aku dari kelas 3A Prodi Bahasa Indonesia STKIP Setia Budi Rangkas. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup morfologi. Nah, sebelum menjelaskan tentang ruang lingkup morfologi, aku akan menjelaskan sedikit tentang pengertian morfologi. Apa itu morfologi? Kata morfologi berasal dari kata morfologie. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani morphe yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Bunyi O yang terdapat di antara morfem dan logos ialah bunyi yang biasa muncul di antara dua kata yang digabungkan. Berdasarkan makna unsur-unsur pembentukannya itu, kata morfem berarti ilmu tentang bentuk. Dalam kaitannya dengan kebahasaan, yang dipelajari dalam morfologi ialah bentuk kata. Selain itu, perubahan bentuk kata dan makna atau arti yang muncul serta perubahan kelas kata yang disebabkan perubahan bentuk kata itu juga menjadi objek pembicaraan dalam morfologi. Dengan kata lain, secara struktural, objek pembicaraan dalam morfologi adalah morfem pada tingkat rendah dan kata pada tingkat tertinggi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata atau struktur kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna atau arti dalam kelas kata. Di sini dijelaskan pengertian morfologi menurut para ahli. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa morfologi adalah bidang linguistik, ilmu bahasa, atau bagian dari tata bahasa yang mempelajari morfem dan kata beserta fungsi perubahan-perubahan gramatikal dan semantiknya. Bila kita mendengar arus ujaran seperti Dodi menyelesaikan pekerjaan itu, bentukan-bentukan yang terdapat dalam arus ujaran di atas semula belum dapat dipahami maksud dan tujuannya. Setelah kita pisahkan arus ujaran sesuai dengan bentuknya, maka menjadi Dodi menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi hasil pemisahan untuk bentuk kata menyelesaikan dan pekerjaan masih dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur men, selesai, kan, dan pekerjaan. Unsur-unsur selesai dan kerja serta unsur Dodi dan itu tidak dapat dipecah lagi. Unsur-unsur tersebut dapat langsung membina kalimat seperti Dodi selesai kerja. Pengertian dalam pemecahan unsur bentuk inilah yang dipelajari dalam morfologi. Dan ruang lingkup morfologi mencakup morfem, morf, dan alomorf. A. Identifikasi morfem. Morfem berasal dari kata morfe yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi, sederhananya, morfem itu suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Di sini terdapat contoh morfem. Nah, jadi untuk membuktikan morfem sebagai pembeda makna, dapat kita lakukan dengan menggabungkan morfem itu dengan kata yang mempunyai arti leksikal. Jika penggabungan itu menghasilkan makna baru, berarti unsur yang digabungkan dengan kata dasar itu adalah morfem. Yang selanjutnya adalah morf dan alomorf. Yang pertama adalah morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalkan pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Jadi, kesederhanaannya morf itu adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Yang kedua adalah alomorf. Alomorf adalah variasi bentuk morfem yang terikat dan disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya, atau bisa juga dikatakan nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret di dalam
penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tentu mempunyai aromorf, entah itu 1, 2, atau 6 buah. Contohnya, morfem me, men, mem, menye, meng, dan menge. Bisa dilihat dari gambar di samping. Bentuk linguistik di atas dapat diwujudkan morfem, morf, dan aromorf kata. Bahkan ada yang lebih tinggi tatarannya yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Kelompok terakhir ini tidak dibicarakan pada bab ini. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk di atas terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil dan masih ada hubungan arti. Yang selanjutnya adalah morfem. Morfem adalah bentuk yang paling kecil yang tidak mempunyai bentuk lain sebagai unsurnya. Banyak morfem yang hanya mempunyai satu struktur, yakni jumlah maupun urutan fenomenanya, yang selalu tetap banyak. Morfem mempunyai beberapa struktur fonologis, misalnya morfem pen mempunyai struktur-struktur fonologis seperti pe, pem, pen, penge, penye, dan pem. Nah, seperti terlihat pada kata-kata pelari, pembimbing, pendengar, penguji, penyakit, dan pengecat, satuan-satuan pe, pem, peng, penye, dan penge masing-masing disebut morf yang semuanya alomorf dan morfem pen. Jadi, dapat dikatakan bahwa morfem pen mempunyai morf-morf pe, pem, pen, peng, penye, dan penge sebagai aromorfnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aromorf itu merupakan variasi bentuk suatu morfem, bahwa variasi itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Maksudnya, bergantung kepada jenis fonem awal sebuah satuan yang didekati oleh morfem tersebut. Perubahan N itu harus homogen. Sebagai contoh, N akan menjadi M apabila dilekatkan pada bentuk dasar yang diawali fenom. Fonem M dan B sama-sama bunyi bilabial. Jadi, yang dimaksud dengan morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya, sedangkan aromorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui status morfemnya. Nah, jadi morfem terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi morfem. Identifikasi morfem, untuk menentukan sebuah satuan bentuk morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut ke dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut ternyata untuk menentukan sebuah bentuk morfem atau bukan, kita harus mengetahui atau mengenal maknanya. Nah, jadi contohnya seperti menelantarkan, telantar, atau lantaran. Meskipun bentuk latar terdapat berulang-ulang pada daftar tersebut, tetapi bentuk latar itu bukanlah sebuah morfem karena tidak ada maknanya. Yang kedua adalah morfem dan alomorf. Bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama itu disebut morfem alomorf adalah perwujudan konkret dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tentu mempunyai alomorf. Selain itu, juga bisa dikatakan alomorf dan aromorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, sedangkan aromorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui status morfemnya. Nah, jadi yang ketiga adalah klasifikasi morfem. Jadi, klasifikasi morfem ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah morfem bebas dan morfem terikat. Yang kedua adalah morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga adalah morfem segmental dan morfem suprasegmental. Yang keempat adalah morfem beraromorf zero. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Yang keenam adalah morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Nah, jadi yang pertama adalah morfem bebas dan morfem terikat.
Morfem bebas dan morfem terikat adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam peraturan. Sedangkan morfem utuh dan morfem terbagi berbeda. Morfem utuh dan morfem terbagi berdasarkan bentuk formal yang dimiliki morfem tersebut. Apakah merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan dua bagian yang terbagi. Contoh, meja makan, rumah sakit. Jadi, meskipun meja makan berdiri, meja makan tidak digabungkan, meja akan tetap berdiri sendiri. Begitupun rumah sakit. Rumah dan sakit meskipun dipisah, rumah akan tetap mempunyai makna dan sakit akan tetap mempunyai makna. Yang selanjutnya adalah morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Misalnya, morfem lihatlah, singkat dan ber jadi semua segmental. Jadi yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental, misalnya tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah morfem beraroma zero. Morfem beraroma zero yaitu morfem yang salah satu aromofnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan berupa kekosongan. Yang selanjutnya adalah morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri, sedangkan morfem tidak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Morfem dasar biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem efik. Morfem efik. Morfem dasar ini ada yang termasuk morfem terikat dan morfem bebas. Morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar atau dasar dalam suatu proses morfologi, artinya bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi. Bentuk dasar biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal tetapi juga berupa gabungan morfem. Misalnya, pada kata berbicara yang terdiri dari morfem ber dan bicara, maka bicara adalah menjadi bentuk dasar dari kata berbicara itu. Pangkal biasanya digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Akar atau root biasanya digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya, baik afiks infleksional maupun afiks derivasional yang ditanggalkan. Yang keempat adalah proses morfenis. Jadi, proses morfenis ini terbagi ke dalam 6 bagian juga. Yang pertama, afiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, konversi, modifikasi internal, dan suplensi. Yang kelima, pemendekan. Yang keenam, produktivitas proses morfenis. Nah, jadi apa itu afiksasi? Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Afiksasi dapat bersifat inflektif dan dapat pula bersifat derivatif. Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Ada dua jenis afiks, yaitu afiks inflektif dan afiks derivatif. Yang dimaksud dengan afiks inflektif adalah afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata inflektif, sedangkan afiks derivatif prefiks pembentukan kata baru, yaitu identitas leksikalnya tidak sama dengan bentuk dasarnya. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar, sedangkan sufiks adalah efiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar.
Transifik adalah afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Transifik dapat diimbuhkan ke dalam konsonan-konsonan. Nah, yang selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, maupun dengan perubahan bunyi. Proses reduplikasi dapat bersifat paradigmatis dan bersifat derivasional. Reduplikasi yang bersifat paradigmatis tidak mengubah identitas leksikalnya atau hanya memberi makna gramatikal, sedangkan yang bersifat derivasional membentuk kata baru atau kata yang identitasnya leksikalnya berbeda dengan bentuk dasarnya. Dan yang selanjutnya adalah komposisi. Komposisi yaitu hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Komposisi terdapat banyak bahasa, misalnya lalu lintas, daya juang, dan rumah sakit dalam Indonesia. Akhirul kalam, malaikat maut, hajarul aswad dalam bahasa Arab, dan blackboard, bluebird, dan greenhouse dalam bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya adalah konversi, modifikasi internal, dan suplensi. Konversi sering juga disebut derivasi zero. Transmutasi dan transposisi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Umpamanya, kata drink dalam bahasa Inggrisnya adalah nomina seperti dalam kata have a drink, tetapi dapat diubah menjadi sebuah verba drink tanpa perubahan apa-apa seperti pada kalimat of you the treat you must drink. Modifikasi internal sering juga penambahan internal atau perubahan internal adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berperangkap tetap atau biasanya berupa konsonan. Nah, jadi contohnya bisa diambil dari bahasa Arab dengan morfem dasar kerangka K strip tambah strip B tulis. Perhatikan kerangka K strip T tambah B tersebut serta vokal-vokal yang mengisinya. Dan yang selanjutnya adalah pemendekan. Pemendekan adalah suatu proses penggalangan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan makna yang utuhnya. Misalnya, bentuk lab utuhnya laboratorium, atau HLM bentuknya halaman, atau L utuhnya liter, atau Hankam utuhnya pertahanan dan keamanan. Dan selanjutnya adalah produktivitas proses morfemis. Produktivitas dalam proses morfemis ini adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata itu, terutama afiksasi dan reduplikasi, dan komposisi digunakan berulang-ulang secara relatif tidak terbatas. Artinya, ada kemungkinan penambahan bentuk baru dengan proses tersebut. Dan yang selanjutnya adalah klarifikasi morfem. Apa itu klarifikasi morfem? Nah, klarifikasi morfem apabila ditinjau dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, morfem bebas dan morfem terikat. Apa itu morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti tanpa harus dihubungkan dengan morfem lain. Semua kata dasar tergolong sebagai morfem bebas, misalnya buku, pensil, meja, rumah, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak mempunyai arti. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu
hubungkan dengan morfem yang lain. Semua imbuhan awalan atau sisipan akhiran serta kombinasi awal dan akhiran tergolong sebagai morfem terikat. Selain itu, unsur-unsur kecil seperti partikel ku, lah, dan ka, dan bentuk lain yang tidak dapat berdiri sendiri juga tergolong sebagai morfem terikat. Contoh, morfem terikat apabila ditinjau dari prefiks atau awalan me, awalan be, awalan ter, awalan di, awalan ke, awalan pe, awalan per. Misalnya, membaca atau membangunkan. Nah, yang selanjutnya adalah ifiks atau sisipan. Bisa kata tengah bisa berupa m, l, dan r, atau supik atau akhiran. Misalnya menggabungkan. Ini sufiks itu bisa an, i, kan, nya, man, wati, wan, dan da. Misalnya pramugawan. Jadi tidak akan pramugawan itu bisa dikatakan bahwa wan adalah sebagai sufiks atau akhiran. Konfiks atau gabungan. Misalnya ke ditambah an, pe ditambah an, atau kata-kata lainnya. Morfem terikat apabila diinjau dari asal-usulnya, maka dibedakan menjadi bahasa Jawa, tuna, tata, daya, wawan, pramu, sarwa, atau bahasa Sanskerta, pra, swa, maha, ti, wan, man, dan wati. Bahasa Barat, is, itish, ishmi, isasis, I've, you, harm, use the dates, the end up in x, the mon. Bahasa Arab, I, we, ani, ni, iyah, atmun, dan mas. Nah, yang selanjutnya adalah apabila ditinjau dari segi keutuhannya, dapat dibedakan menjadi dua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh yaitu morfem yang merupakan satu kesatuan yang utuh, misalnya meja, kursi, rumah, henti, juang, dan kata-kata lain yang bisa kesatuan utuh. Selanjutnya adalah morfem terbagi, yaitu morfem yang merupakan dua bagian yang terpisah atau terbagi. Misalnya, pada kata satuan atau satu merupakan morfem utuh, dan kean adalah morfem terbagi. Semua afiks dalam bahasa Indonesia termasuk morfem terbagi. Nah, jadi kata satuan atau kesatuan itu akan menambahkan ke dalam awalan dan an ke dalam akhirannya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kata. Kata terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hakikat kata. Yang kedua adalah kata dasar. Yang ketiga adalah dasar kata. Yang keempat adalah klasifikasi kata. Yang kelima adalah pembentukan kata. Dan pembentukan kata terbagi menjadi 2, infektif dan derivatif. Nah, yang pertama adalah hakikat kata. Hakikat kata menurut para tata bahasawan tradisional, kata adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian, atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi yang mempunyai satu arti. Para tata bahasawan struktural, terutama penganut aliran Bloomfield, tidak lagi membicarakan kata sebagai satuan lingual dan menggantinya dengan satuan yang disebut morfem. Para tata bahasawan struktural, terutama penganut aliran Bloomfield, tidak lagi membicarakan kata sebagai satuan lingual yang menggantinya dengan satuan yang disebut morfem. Mereka membahas morfem dari berbagai segi, tetapi tidak pernah mempersoalkan apakah itu morfem. Yang kedua adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan umumnya. Kata dasar dalam bahasa Indonesia
dan juga semua bahasa yang serumpun dengan bahasa Indonesia terjadi dari dua suku kata, misalnya rumah, lari, nasi, padi, pikul, jalan, tidur, dan kata-kata lainnya. Seorang ahli bahasa Jerman, Otto von Dornfurt, dalam penelitiannya tentang bahasa Indonesia telah menetapkan dua macam pola susunan kata dasar dalam bahasa Indonesia. Pola itu disebutnya pola kanonik dan pola wajib. Dan yang selanjutnya adalah dasar kata. Dasar kata, jika diperhatikan lagi dengan cermat, dan bentuk-bentuk kata dasar, tampaklah bahwa ada banyak kata yang memiliki bagian yang sama. Seorang ahli dari bahasa Australia bernama Renwald Bendesher telah mencurahkan minatnya sepenuhnya dalam hal ini, yang akhirnya sampai kesimpulannya bahwa kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya pernah terbentuk dari suatu unsur yang kecil dan yang disebut dasar kata. Kata-kata seperti bukit, rakit, bangkit, ungkit, dan lain-lain dapat dipulangkan kepada satu unsur yaitu fi dan kit. Dengan demikian, bahasa Indonesia kita mendapatkan bermacam-macam dasar kata seperti fi, tun, jadi tuntun, santun, dan pantun. Fitas bisa menjadi batas, atas, pentas, petas, retas, dan filut bisa menjadi kalut, balut, salut, belut, dan filit bisa menjadi lilit, kulit, sulit, belit, dan masih banyak lagi kata-kata yang tidak bisa disebutkan satu-satunya. Dan yang keempat adalah klasifikasi kata. Istilah lain yang biasa dipakai untuk klasifikasi kata adalah penggolongan kata atau penjelasan kata. Klasifikasi kata ini di dalam sejarah linguistik selalu menjadi topik yang tidak pernah terlewatkan. Pada tata bahasawan tradisional menggunakan kriteria makna dan kriteria fungsi. Kriteria makna digunakan untuk mengidentifikasi kelas verba, nomina, dan adjektiva. Sedangkan kriteria fungsi digunakan untuk mengidentifikasikan preposisi. Pada bahasawan struktural membuat klasifikasi kata berdasarkan distribusi kata itu dalam suatu struktural dan konstruksi. Para tata bahasawan struktural menggunakan klasifikasi kata berdasarkan distribusi kata itu dalam suatu struktur dan konstruksi. Misalnya, disebut nomina adalah kata yang dapat distribusikan di belakang kata, bukan verba adalah kata yang dapat disebutkan di belakang kata tidak. Dan para tata bahasawan tradisional menggunakan kriteria makna dan kriteria fungsi untuk memastikan kata. Kriteria makna digunakan untuk mengidentifikasikan kelas verba, nomina, dan adjektiva. Sedangkan adverbia, fonomina, dan lain-lainnya disebut juga verba adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Dan yang kelima adalah pembentukan kata. Nah, jadi pembentukan kata ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah infektif dan yang kedua adalah derivatif. Apa itu infektif? Infektif adalah bahasa-bahasa berfleksi seperti bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Sanskerta. Untuk dapat digunakan di dalam kalimat harus disesuaikan dulu bentuknya dengan kategori-kategori gramatikal yang berlaku dalam bahasa itu. Sedangkan derivatif adalah pembentukan kata secara infektif seperti dibicarakan di atas. Tidak membentukkan kata baru atau kata ain yang berbeda identitas leksikalnya dengan bentuk dasarnya, sedangkan pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan bentuk dasarnya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan.
kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.